Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rahman dari kelas D dengan NPM 211108014. Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita adalah metode quantum reading Quran. Cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara tartil. Setelah kita pelajari prinsip pertama, yaitu konsisten dengan irama, dengan rumus ayu, ayun, manan, tahan, kita lanjutkan ke prinsip kedua, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran dengan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita. Untuk itu sebelumnya kita simak lagu berikut. A, bata, tha, jaha, kho, dal, dhara, za, sa, sha, so, do, ta, do, a, gho, fa, qo, kaf, lam, na, wa, ha, aya. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua, fasihnya dalam melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Kembali, contoh pada huruf ta. Ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuh ujung lidah dengan gusi, maka dikatakan fasih. Kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hamas, jadi dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf, ada beberapa huruf yang seringkali tidak diperhatikan. Misalnya huruf ta dikatakan fasih. Huruf ta ketika kita melafalkannya dengan mengalirkan udara, perhatikan, ta, bukan tak, tetapi ta. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf tersebut. Ta, ti, tu, bat. Perhatikan contoh melafalkan huruf dari mulai alif sampai ya dalam latihan berikut ini. Melafalkan huruf A maka tidak berbeda dengan caranya kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Perhatikan. A, I, U, ba. Jangan lupa ayunkan suaranya. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na. Perhatikan, ayunkan suaranya. U, an, ani, a, na. Itu huruf A yang mesti diperhatikan adalah ketika dalam posisi mati, suara kita terputus. A, I, U, ba. Berikutnya huruf ba. Melafalkan huruf ba caranya dengan merapatkan kedua bibir kita tidak jauh dengan kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Perhatikan latihan berikut ini. Babi, bu, babe. Ketika huruf ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul. Babe. Perhatikan latihan berikutnya. Ketika nun mati tanwin yang berwarna bertemu ba, tahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Bu, bam, bani, babena. Kita coba sekali lagi. Bu, bam, bani, babena. Berikutnya huruf ta. Sudah dijelaskan tadi cara melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas kita. Perhatikan. Ta, ti, tu, bat. Perhatikan. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf ta. Ta, ti, tu, bat. Ayunkan suaranya ketika ada mim, nun, tanwin yang berwarna bertemu dengan ta. Tahan suaranya. Tu, ta, tani, tatna. Kita ulangi sekali lagi.
tuta, tani, tatna. Berikutnya, perhatikan bagaimana melafalkan huruf ta, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas. Kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas dengan lembut. Perhatikan. Tha, tha, fi, thu, thu. Sekarang kita gabungkan dengan ayu, ayun, manna, tahan. Tha, fi, thu, bath. Diayunkan suaranya. Berikut, jika ada mim, nun bertemu dengan huruf ta, maka tahan suara dan menutupi huruf ta. Jadi ingat, jika ada mim, nun, tanwin berwarna bertemu dengan huruf ta berwarna hijau, itu artinya menutupi. Artinya posisi makhraj sudah berada pada huruf berikutnya. Perhatikan. Thusa, thani, thasna. Sekali lagi. Thusa, thani, thasna. Coba kita ulang dari awal. Thafi, thubath, thusa, thani, thasna. Selanjutnya huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah kita ke daerah langit-langit. Perhatikan. Ja, ji, ju, baj. Perhatikan, sekarang kita gabungkan dengan ayu, ayun, manna, tahan. Kalau ada mim, tanwin berwarna, tahan suaranya. Ja, ji, ju, baj. Ju, jang, jani, jajna. Kita ulang sekali lagi. Ja, ji, ju, baj. Ju, jang, jani, jajna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ketika dilafalkan persis seperti kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu cara melafalkan huruf H. Perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan ayu, ayun, manna, tahan. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna. Selanjutnya huruf kho. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Ciri khasnya terdengar seperti suara yang sedang mendengkur. Kho, khi, khu, bah. Kita gabungkan dengan ayun, ayun, manna, tahan. Kho, khi, khu, bah, khu, khan, khani, khokhna. Selanjutnya huruf da. Huruf da keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah ke gusi bagian atas. Sebagaimana kita melafalkan huruf ta. Dalam keadaan mati, huruf da terdengar suaranya memantul. Ade, da, di, du, bade. Kita gabungkan ayu, ayun, manna, tahan. Da, di, du, bade. Du, dang, dani, dadena. Selanjutnya huruf za. Huruf za adalah dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Perhatikan. Za, zi, zu, bad. Kita gabungkan dengan ayun, ayun, manna, tahan. Za, zi, zu, bad. Selanjutnya huruf ro. Mengucapkan huruf ro dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah terdepan atau adna lisan dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan. Ro,
ri, ru, ba. Perhatikan, sebelum huruf ro yang mati berharokat fathah, domah, maka suaranya terdengar menebal. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka terdengar tipis, ri. Ro, ri, ru, ba, ru, ra, ra, ri, ro, na. Selanjutnya huruf za. Huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan, hampir di bagian gigi seri, bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi udara. Sifat lain huruf za ini karakter khas dengan suara dengungan tawon. Za. Contoh berikut. Za, zi, zu, baz. Kalau kita gabung, contoh berikutnya. Za, zi, zu, baz. Zu, za, zani, zazna. Selanjutnya huruf sin, atau huruf sa. Diucapkan dengan menggunakan lebih terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirkan suara dan nafas secara bersamaan. Perhatikan. Sa, si, su, bas. Perhatikan contoh berikut ini. Sa, si, su, bas. Su, sa, sa, ni, sasna. Selanjutnya huruf sya. Huruf sya menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit. Mengalir udaranya dan nafasnya, bahkan kita melafalkan menyebar nafas. Dan udaranya disebut tafashfi. Sya, shi, shu, bash. Perhatikan contoh berikut. Sya, shi, shu, bash. Shu, sha, shani, shashna. Selanjutnya huruf so. Huruf so tempat keluarnya sama seperti melafalkan huruf sin. Dan sifat karakternya pun tidak jauh berbeda dengan huruf sin. Yang membedakan sin dan sod adalah suaranya menebal saat melafalkan huruf sod. Berikut contoh sod. Melafalkan huruf sod, posisi lisan terangkat. So, si, su, baus. Terdengar suaranya menebal. Berikut contoh. So, si, su, baus. Su, sa, sa, ni, sosna. Selanjutnya huruf bo. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan dua sisi lisan dengan gigi geraham atas. Boleh kita sentuhkan dua sisi lidah dengan geraham-geraham atas. Kita menyentuhkan salah satu bagiannya. Contoh, sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas. Atau atas sisi lidah kiri bertemu dengan geraham kiri atas. Diucapkan dengan lembut, tanpa mengalir napas. Ia mempunyai sifat istiqolah, di mana suara kita harus memanjang. Perhatikan. Bo, bi, du, bau. Contohnya. Do, di, du, bau. Du, do, do, ni, do, na. Tahan suara, jangan tergesa-gesa. Selanjutnya huruf po. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Sama halnya dengan huruf ta. Perbedaannya dengan huruf ta, huruf po tidak mengalir nafas dan huruf po diucapkan dengan suara menebal. Jangan lupa, ketika kita melafalkan huruf po dalam keadaan mati, suaranya terdengar mantul. Perhatikan. Po, pi, pu, bab. Perhatikan contoh berikut ini. Po, pi, pu, bab. Pu, po, po,
qanitatna. Selanjutnya huruf dha. Cara melafalkan huruf dha seperti huruf dha. Makhrajnya pun sama. Perbedaannya dha dengan dha ada pada suara yang tipis dan tebal. Huruf dha tipis, sedangkan dha menebal suaranya. Dengan mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Perhatikan latihan berikut ini. Dha, dhi, dhu, bad. Perhatikan contoh berikut ini. Dha, dhi, dhu, bad. Dhu, dha, dhani, dhabna. Berikutnya adalah huruf A. Huruf A keluar dari tengah tenggorokan, sama dengan huruf A. A. Perhatikan. A, I, U, Ba. Menghindari pengucapan yang keluar dari rongga hidung, melainkan gunnah. Contoh berikut ini. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A'na. Selanjutnya huruf Gha. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut kita. Diucapkan dengan lembut suaranya tanpa mengalir udara. Contoh, Gha, Ri, Wu, Bau. Huruf Gha salah satu huruf yang harus terdengar menebal suaranya. Caranya, pangkal lisan angkat ke belakang. Contoh, Bau, Bau. Contoh berikut ini. Gha, Ri, Gu, Bau. Ghan, ghani, ghadna. Selanjutnya huruf Fa. Huruf Fa keluar dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri, bagian atas dengan bibir bawah, bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus dengan udaranya dengan lembut. Contoh, Fa, Fi, Fu, Baf. Contoh berikut ini. Fa, fi, fu, baf. Fu, fa, fa, ni, faf, na. Selanjutnya huruf Qaf. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Perhatikan. Qaf, Qa, Qi, Qu, Baq. Perhatikan contoh berikut ini. Qa, Qi, Qu, Baq. Qu, Qa, Qani, Qaqna. Selanjutnya huruf Kaf. Huruf Kaf menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Di depan huruf Kaf diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut. Contoh, Kaf, Ka, Ki, Ku, Bag. Ada sedikit udara yang keluar atau nafas. Contoh hurufnya. Ka, Ki, Ku, Kaf. Berikutnya adalah huruf La. Huruf La atau huruf Lam keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. La berada di depan rok. Contoh, La, Li, Lu, Bal. Contoh, perhatikan contoh berikut ini. La, li, lu, bal. Lu, lal, la, li, lal, na. Selanjutnya huruf Mim atau huruf Ma dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Contoh, Ma, Mi, Mu, Bam. Perhatikan contoh berikut ini. Ma, mi, mu, bam. Mu, mam, mani, mam, na. Berikutnya huruf Nun atau huruf Na. Dilafalkan huruf Nun menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan, sama seperti huruf Lam. Contoh, Na, Ni, Nu, Ban. Contoh, perhatikan contoh berikut ini. Nani, nuban, nunan, nani, nan, na.
Selanjutnya huruf waw atau huruf wa. Diucapkan dengan mengumpulkan dua bibir kita. Contoh, wa, wi, wu, bau. Perhatikan contoh berikut ini. Wa, wi, wu, bau. Wu, waw, wadi, wawda. Selanjutnya ada huruf ha. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh. Contoh, ha, hi, hu, bah. Perhatikan contoh berikut ini. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Selanjutnya huruf ya. Huruf ya keluar dari tengah lisan, disentuhkan dengan langit-langit. Contoh hurufnya ya, yi, yu, bai. Perhatikan contoh berikut. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina. Demikian prinsip kedua yang kita lafalkan dari alif sampai ya secara fasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.